kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali kita mau datang kepada Tuhan. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami dari hari ke hari sampai pada saat ini. Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur, dan Engkau juga yang membangunkan kami di hari ini. Ada kekuatan, ada semangat yang masih kami miliki sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami masuki dunia kerja kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagaimana biasanya, sebab kami tahu firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita membaca di Maleakhi pasal 4 pada ayat 1 sampai 6. Ini bicara tentang hari Tuhan menurut Lembaga Alkitab Indonesia. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat 15, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, demikian pembacaan di Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6. Di ayat 2 dikatakan begini, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bapak Ibu, kitab Maleakhi merupakan kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru. Nabi Maleakhi menubuatkan bahwa surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Lalu ia melanjutkan, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nubuat ini digenapi di dalam Kristus Yesus, Putra Tunggal Bapa. Di Lukas pasal 1 ayat 78 dan Lukas pasal 1 ayat 32 dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut
sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Itu tertulis di Lukas pasal 1:32. Dan di Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu, Kristus inilah yang diutus oleh Bapa untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Melalui pengorbanannya di kayu salib, itu kutuk dosa telah dipatahkan, dan segala kelemahan dan sakit penyakit kita ditanggungnya. Amin. Nah, kedatangan Kristus benar-benar menggenapi apa yang Maleakhi nubuatkan, bahwa Dia datang sebagai tabib yang ajaib, sang penyembuh. Matius menulis di dalam Matius 4 ayat 24, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, Kristus bukan hanya berkuasa menyembuhkan penyakit fisik, saudara. Sakit rohani pun Ia sanggup. Dia berkata di dalam Matius pasal 11:28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bahkan Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan ekonomi yang sakit. Sebab Dia berkata begini di Yohanes pasal 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Nah, kalau dulu Kristus adalah surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, sampai sekarang pun dan bahkan sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Amin. Surya kebenaran hanya terbit bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami hidup takut akan Tuhan, sehingga surya kebenaran itu akan terbit dalam hidup kami. Engkau adalah tabib yang ajaib, sang penyembuh seluruh penyakit fisik, non-fisik, maupun juga penyakit ekonomi, materi, dan seterusnya. Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih, berkati kami semua, berkati sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami semua terpelihara, terhindar dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Katakanlah kepada